hilang. Oke, menghilang barusan sedikit. Baik, ulangi lagi. Untuk tugas presentasi kelompok ini, jadi tolong diperhatikan. Nanti Bapak akan sharekan juga ya file slide-nya ini. Oke lah, biar agak luas Bapak share screen. Karena ini dibuat rekaman juga untuk kelas yang lain. Jadi, tugas kelompok mata kuliah teori KPI ini, itu tugasnya yang pertama harus Anda pahami. Oke, pertama tugasnya itu harus sesuai dengan tema pembagian. Nah, tema pembagiannya, oh, ini masih salah linknya. Ini mana? Bentar, salah linknya. Salin laut tautan. Lah, malah ke situ. Nah, gini aja. Oke. Nah, sini. Hmm, Masih terdengar nggak? Ya, jaringan di kampusnya kurang bagus ini. Terdengar ya? Oke, suara Bapak kedengaran? Ada, Baik, Pak. kita Terdengar, Pak. lanjut lagi ya. Barusan ada gangguan. Jadi yang harus Anda siapkan itu pertama cek tema pembagiannya. Nanti Bapak akan sampaikan ya pembagian dari masing-masing. Ini pembagiannya berurut ya. Tiap kelompok ada urutannya mengikuti kepada buku Ensiklopedia Teori Komunikasi dari Little John. Kalau sebelumnya kita mempelajari dari buku teori komunikasi, nah kalau yang ini berdasarkan urutan. Ada Ensiklopedia Teori Komunikasi yang sudah diurutkan berdasarkan alfabet dari A sampai Z. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah sesuai dengan tema pembagiannya, jadi masing-masing ada bagian teori apa yang kemudian dibahasnya, maka siapkan ikuti makalah dengan format artikel jurnal. Seperti apa makalah artikel jurnal? Nah, formatnya seperti ini. Jadi
ini format seperti artikel jurnal skripsi. Jadi sejak awal Bapak untuk teori komunikasi lebih penguatan ke penulisan karya tulis ilmiah. Nah, biar kemudian bisa dipublikasikan, maka dibuatkan mengikuti formatnya dari jurnal tablik. Nah, termasuk nanti juga Bapak minta Anda untuk menelusuri jurnal tablik tersebut, jurnal punya jurusan KPI, untuk mencari teori yang sesuainya, ataupun mencari pembahasan yang sesuai dengan apa yang akan Anda uraikan ya di dalam makalah artikel jurnal sesuai dengan pembagian teori tadi. Ini nama jurnal tabliknya ya. Kalau Anda buka langsung jurnal tablik UIN Bandung pasti akan masuk ke halaman ini. Ya. Jadi di sini ada template-nya, Bapak kemudian ringkas, lalu kita gunakan sebagai format untuk pembuatan tugas makalahnya. Jadi tugas makalahnya harus berbasiskan kepada artikel jurnal ini. Oke, itu. Kemudian nanti kita jelaskan tugas artikel jurnalnya seperti apa. Yang keempat, makalah ini referensinya itu minimal 10 buah. 3 buah dari buku. Bukunya itu pertama buku yang tadi, Ensiklopedia Teori Komunikasi. Kemudian yang berikutnya, Anda cari buku teori komunikasi yang lainnya yang menguraikan tentang teori yang bagian sendirinya itu minimal 3. Nah, sisanya cari 7 artikel jurnal, baik nasional atau internasional. Pak, kalau internasional gimana? Yang penting teorinya itu dipakainya bagaimana kalau di artikel jurnal. Jadi tinggal diringkas saja. Misalkan ada beberapa artikel yang sudah pernah membahas teori ini, tetapi memiliki perbedaan, yaitu ada di teori atau objeknya itu A, B, C, D, dan berikutnya. Kalau sekiranya tidak terlalu pas, paling tidak di bagian konsepnya memiliki kesamaan. Misalkan ada yang ke bagian teori uses and gratification, penggunaan dan kepuasan, misalkan gitu ya. Maka teori tersebut cari artikel jurnalnya. Kebanyakan digunakan untuk bidang apa teori tersebut untuk melihat fenomenanya. Karena kan teori ini berasal dari fenomena ya. Lalu kemudian diuji ulang untuk melihat fenomena yang lain. Nah, jadi artikel jurnal baik nasional, nanti Bapak akan perlihatkan yang jurnal-jurnal nasional itu yang mana saja, dan internasional, Bapak perlihatkan juga, termasuk bagaimana caranya Anda bisa cepat untuk memahami artikel jurnal internasional itu. Artinya tinggal ditranslate saja. Ada banyak tools ya yang bisa digunakan untuk mentranslate dengan cara cepat. Nah, untuk bukunya, ini kan ada 3 buah buku ya. Bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di iPusnas, iJakarta, iJabar, iBali, dan yang lainnya. Ada yang sudah pernah kan ya menggunakan aplikasi iPusnas paling tidak. Maka coba cari ada beberapa buku yang itu sudah memasukkan teori-teori komunikasi yang berasal dari Little John tersebut. Nah, kalau tidak ada, maka lihat di sumber referensi yang ada di buku Ensiklopedia Teori Komunikasi ini. Cari referensinya, lalu telusuri. Ada beberapa sumber yang kita bisa mendapatkan referensi yang berasal dari buku yang ada di dalam buku ensiklopedia ini. Ya. Nah, yang buku ini itu harus di-scan. Kalau bentuknya PDF, cukup dipotong saja bagian yang kemudian Anda gunakan sebagai referensinya. Jadi tidak perlu satu bukunya di-scan ya. Untuk apa? Untuk pembuktian bahwa referensi yang digunakan itu sumbernya benar ada.
Pak, bagaimana kalau saya ketemunya di website? Website tidak bisa diterima, apalagi dari Wikipedia. Meskipun ada pembahasan di situ di Wikipedia. Tapi cek Wikipedia itu sumbernya dari mana. Nah, sumber utamanya itu yang kemudian yang diperbolehkan masuk ke dalam minimal referensi 10 buah ini. Ya. Kalau ada yang di kampus, maka bisa datang ke perpustakaan fakultas, lalu pinjam buku ensiklopedia teori KPI, ensiklopedia teori komunikasi, ataupun juga buku teori komunikasi, baik dari Morrison ataupun juga yang Little John yang lainnya, yang kemudian nanti ya tadi harus di-scan, dibuktikan sehingga menjadi file PDF. Ya. Lalu yang ketujuh, gunakan kutipannya itu dengan melakukan parafrasa. Bagaimana cara melakukan parafrasa? Anda buka channel YouTube Bapak, di situ ada mata kuliah Wacana Bahasa Inggris yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan parafrasa ketika membuat tulisan. Lalu kutipannya gunakan body note. Body note itu kutipan yang langsung di dalam tulisannya. Jadi tidak di footnote. Jadi kalau misalkan mengutip dari Deddy Mulyana, berarti setelah mengutip bagian akhirnya itu dalam kurung Mulyana tahun berapa, halaman berapa yang dikutipnya. Dan karena sudah diparafrasa, maka bisa dipastikan itu bebas dari plagiarisme. Kenapa? Karena nanti ketika sudah dibuatkan artikel jurnal sesuai teorinya ini, akan Bapak cek menggunakan tune it in. Pastikan tidak lebih dari 20% kesamaan dengan yang sudah ada. Ya, jangan sampai memiliki kesamaan. Makanya caranya itu diparafrasa. Dibuat kalimat dengan bahasa sendiri. Gagasannya diambil dari sumber yang digunakan gitu. Ya. Jadi konsep-konsepnya itu sama kalau parafrasa itu. Tapi kalimatnya dirubah. Misalkan awalnya kutipannya itu kan contoh misalkan Jakarta ibu kota Indonesia. Nah, kita parafrasa Jakarta pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Kan sudah berubah. Kalimatnya sudah mengalami perubahan. Itu parafrasa. Nah, cek tune it in ini maksimal 20%. Karena nanti kan penulisan artikelnya itu antara 10 sampai 15 halaman ya. Anda bisa variasikan sesuai dengan kebutuhan dan sumber yang didapatkan. Oke, kita mulai di bukunya dulu ini ya. Oke, buku dari ini kalau Anda bisa buka mana ininya. Coba kita ganti dulu ke oke. Nah, ke sini. Nah, di sini sudah ada ensiklopedia komunikasi. Nah, ini kan mulai dari accommodation theory ya. Nah, yang ada di dalam buku ini, nah nanti untuk kelas B ini Bapak nanti akan bagikan sesuai dengan urutan dari buku ini ya. Yang pertama yang A, dari abjad A. Mana ini ya? Nah, yang ini. Nah, sini. Ini kan panjang ya, tapi tidak terlalu panjang juga sih.
Jadi, nah ini 3 halaman. Yang aslinya itu 3 halaman begini. Di sini kan ada sumbernya, bacaan lebih lanjut. Nah, bacaan lebih lanjut ini itu bisa nanti didapatkan pencariannya itu ke sini ya. Nah, di sini. Jadi Anda tinggal kopikan sumber referensi yang ada di sini. Misalkan theorizing intercultural communication. Maka ketemu tidak? Theorizing intercultural. Oke. Nah, di sini ada intercultural communication. Maka kita bisa memanfaatkan teori yang sama, tapi dilihat dari buku yang lain. Terutama cari yang formatnya itu PDF ya. Itu sebagai sumber tambahannya. Tapi sumber utamanya tetap dari sini. Jadi Anda harus membuatkan penjelasan dari bagian judul buku ini. Dari bagian teori artikel ini. Contoh misalkan yang ini ya, accommodation theory. Nah, nanti seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal pertemuan teori komunikasi, ketika membahas satu teori, itu harus menjelaskan dulu deskripsi dari teorinya itu. Apa nama teorinya, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kalau di sini kan bahasa Inggrisnya accommodation theory. Kalau kita terjemahkan menjadi teori akomodasi. Kemudian siapa tokohnya? Di sini tokohnya kemudian ada Howard Gilbert. Nah, ini ada. Oh, ini penulisnya ya, bukan tokohnya. Nah, bisa ditelusuri, dicari. Oh ya, di sini. Howard Giles ya, tokoh dari teori tersebut. Berarti oh ya, Howard Giles ini ya. Kemudian apa referensinya? Nah, sumber yang ada di sini itu bisa dijadikan sebagai sumbernya. Bahwa teori akomodasi ini sumbernya ini. Lalu yang berikutnya, apa asumsinya? Anda tinggal baca di dalamnya. Asumsi teori akomodasi. Nah, berarti masukan. Terakhir, apa konsep dan penjelasannya? Di sini kan ada istilah-istilah ya. Ada convergence, ada simetris, tak simetris. Maka konsep-konsep tersebut lalu kemudian diuraikan apa poin-poinnya. Nah, setelah itu baru kemudian Anda ringkas apa yang ada di bagian ini ditambah dengan artikel jurnal yang pernah membahas teori tersebut. Seperti apa penerapannya? Misalkan, nah, nanti ada penjelasannya ya untuk artikel bagaimana cara mencari artikel jurnal nasional ataupun internasional. Jadi yang penting ambil dulu teorinya sesuai dengan yang sudah dibagikan ini. Satu itu. Kemudian yang kedua, tadi setelah sesuai dengan temanya masing-masing, maka yang kedua gunakan template dari artikel jurnal. Nah, oke, balik lagi ke slide. Oke, ke sini.
Oke, kelihatan ini nggak? Kalau nggak kelihatan, saya besarkan. Atau kita share screen aja ya. Ini geser-geser terus. Nah, ini. Oke, jadi penjelasannya gini. Tadi teorinya sudah dapat. Nah, maka sekarang Anda tinggal masukkan judul teori tersebut di dalam artikel jurnal ini. Jadi, buat judulnya, nah, ini kan masih style dari skripsi ya. Jadi nanti sesuaikan saja dengan yang ada ataupun dengan yang eh, tugas dari bagian Anda. Pertama, ada bagian judul. Misalkan tadi, teori akomodasi. Akomodasi komunikasi berarti ya. Nah, ketika membuat judulnya, cek teori tersebut itu ada di dalam ranah mana. Misalkan tadi teori akomodasi. Teori akomodasi itu ada di dalam komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya berarti di situ ada budaya kan? Maka cari kegiatan komunikasi terutama tablik yang beda budaya. Contoh misalkan ada di tempat Anda misalkan mubalik yang bukan orang Sunda kan? Atau orang misalkan ada orang Padang, mubaliknya itu beda budaya. Nah, tambahkan di belakangnya itu dengan si tokoh tersebut. Jadi akomodasi komunikasi mubalik beda suku misalkan. Studi kasusnya tokohnya siapa? Ambil satu tokoh yang ada di dekat Anda. Jadi jangan mencari di tempat yang lain ya. Jadi di depan bagian depannya itu teorinya, di bagian belakangnya cari objeknya yang sesuai. Nanti bisa nanya ke Bapak, Pak, saya ke bagian teorinya A, kalau objeknya ini bisa tidak? Kita akan belajar menggunakan studi kasus saja. Cukup satu orang, atau mungkin lebih tepatnya bukan kasus ya, kalau orang itu, tapi fenomenologi. Nanti metodenya bisa diabaikan saja dulu. Yang penting di bagian judul ini, tambahkan di belakangnya itu ada objeknya. Objeknya namanya dibuat umum, jangan spesifik ke nama ustadznya. Misalkan tadi ada ustadz yang ngajarnya di Sunda, tapi dia dari Jawa. Nah, kan menarik jadinya. Bagaimana melakukan akomodasi komunikasi di tempat budaya yang berbeda. Nah, atau nanti di teori yang lainnya juga sama. Misalkan teori teori tentang organisasi atau teori tentang komunitas. Maka cari komunitas yang kira-kiranya tepat untuk menerapkan teori tersebut. Gitu. Kalau misalkan ada kesulitan, nanti bisa tanya ke Bapak. Pak, saya ke bagian teorinya A, tapi kemudian objeknya yang akan diterapkan teori tersebut yang ini. Tepat tidak? Nah, nanti Bapak telusuri, oke, kalau sudah tepat bisa dilanjut. Tapi kalau tidak tepat, nanti cari yang lebih tepatnya. Cari objek penelitiannya itu tidak harus yang jauh, yang dekat saja di seputaran tempat Anda tinggal. Makanya kenapa kemarin kemudian Bapak minta Anda untuk datang ke masjid, ke pesantren, ke radio, itu sebetulnya bisa melanjutkan lokasi-lokasi tersebut untuk penerapan teori yang kemudian bagian Anda teliti ini. Kemudian di sini ada nama, cantumkan nama Anda, ya. Kemudian jurusannya, setelah itu email. Nah, lalu di bagian abstrak, tuliskan
tujuan penelitiannya. Misalkan ini kan mau meneliti tentang tadi teori akomodasi, maka di abstraknya itu tulisan ini akan mengungkapkan tentang teori akomodasi komunikasi pada siapa. Jadi di objeknya yang tadi. Metode penelitian mungkin bisa dilewat saja karena Anda kan belum belajar ya tentang metode penelitian. Kemudian, nah, nanti hasil penelitiannya sesuaikan dengan apa yang ada di bagian dalamnya. Misalkan gini, teori akomodasi tadi itu kan ada tentang konvergen, divergen, lalu asimetris. Nah, itu yang kemudian diuraikan di bagian sini, di ringkasannya. Jadi apa komponen pentingnya dari teori tersebut? Lalu simpankan di bagian ringkasan hasil ini. Ini hanya satu paragraf sesuai dengan ya jumlah katanya itu 100 sampai 150 kata lah gitu. Oke, lanjut. Yang abstrak bahasa Inggrisnya nggak usah ya. Cukup bahasa Indonesianya saja satu paragraf di sini. Lanjut ke bagian pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian hari ini, lokasi penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode. Oke, yang di sini metodenya bisa diabaikan. Jadi yang dipakai itu pertama latar belakang penelitian. Misalkan tadi teori akomodasi. Teori akomodasi itu kan tentang teori antar budaya. Nah, berarti Anda tinggal menguraikan bagaimana para mubalik yang beda budaya itu eh, menghadapi tantangan. Apa kira-kiranya tantangannya ketika ada mubalik yang mereka menghadapi budaya yang berbeda? Nah, lalu kemudian masukkan penelitian terdahulu ini dari artikel jurnal yang berkaitan yang sudah menggunakan teori tersebut. Sebelumnya, mubalik yang beda budaya ini pernah diteliti oleh siapa? Dan teori tentang akomodasi komunikasi pernah diteliti oleh siapa tentang apa? Selesai di sini lokasi ataupun objek penelitiannya. Penelitian ini misalkan mini riset yang Anda buat itu objeknya itu Ustadz A. Kenapa Ustadz A itu? Maka tinggal jelaskan sekilas bahwa Ustadz A ini berasal dari Jawa Timur misalkan. Tinggal di sekitar di masjid ini lalu kemudian menjadi mubalik. Seperti apa kemudian si objek penelitian tersebut. Pertanyaan penelitian hanya mengulangi saja dari apa yang ada di bagian tujuan di sini ya. Misalkan tadi menguraikan tentang teori akomodasi komunikasi, yaitu berkaitan tentang poin apa-apa-apa yang ada di dalam bagian teori yang tadi ya, yang ada di buku ensiklopedia komunikasi. Jadi judul-judul kecilnya saja. Lalu lanjut di bagian berikutnya, ini yang paling pentingnya, landasan teori yang sekarang kemudian Anda uraikan di sini. Landasan teoritisnya, misalkan tadi yang ada di dalam buku ensiklopedia teori komunikasi, Anda ringkas dan masukkan ke sini. Jadi misalkan teori akomodasi komunikasi, teori ini ditemukan ataupun penggagas teori ini siapa, dalam buku ataupun artikel jurnal apa saja. Lalu setelah itu teori ini memiliki asumsi apa, dan konsep-konsepnya apa, dengan penjelasan sebagai berikut. Maka uraikan poinnya ini. Cukup dengan itu saja, maka landasan teorinya dari teori ensiklopedia teori komunikasi tersebut itu sudah masuk di sini. Nah, untuk hasil dan pembahasan, Anda cukup hanya memasukkan saja kondisi objektif dari objek riset yang mau menerapkan teori tersebut. Misalkan tadi ke Ustadz A, maka Anda tinggal tanya saja Ustadz A itu berdasarkan biografinya. Misalkan dia
dia lahir di mana, pendidikannya apa, kemudian latar belakang kegiatan dakwahnya apa, kegiatan aktivitas hari ininya apa. Nah, karena di sini belum sampai ke riset lapangannya, maka yang bagian hasil pembahasan isinya itu tidak perlu dimasukkan. Karena kita masih hanya fokus kepada teorinya saja. Nah, penerapannya ini hanya memotret saja, oh, Ustadz ini yang nanti kemudian akan dijadikan sebagai objek untuk mini risetnya. Jadi untuk presentasi cukup sampai ke teori yang tadi ya, dan kondisi objektif, biografi dari objek penelitiannya. Sedangkan yang lengkapnya itu sambil berjalan dan ini akan menjadi tugas untuk ujian akhir. Jadi setelah dipresentasikan, maka nanti di ujian akhir Anda wajib melengkapi bagian akhirnya dengan melakukan observasi dan wawancara kepada si ustadznya. Jadi biar nanti saja. Nanti ada penjelasan lebih lanjut sebelum UAS ya. Yang harus dikerjakan itu hanya sampai di sini. Di teori, lalu ditambah dengan objek penelitiannya. Biar fokus dulu ke teorinya ya. Kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, penutup itu hanya ringkasan saja dari teori yang sudah dijelaskan di bagian atas. Cukup satu paragraf atau 2 paragraf. Dan daftar pustaka. Daftar pustakanya nanti masukkan semua referensi yang tadi sudah disebutkan ke dalam daftar pustaka ini. Di sini ada formatnya namanya APA Style 6 Edition. Belakang D dan T ini maksudnya nama belakang, nama depan, nama tengah. Nama belakang itu berarti lengkap namanya. Nama depan inisial, nama tengah inisial. Atau misalkan Khairul Rahman, maka menggunakan kutipannya itu Rahman, koma, K. Nggak tahu K atau KH. Bahasa Indonesia berarti K saja ya. Padahal kalau bahasa Arab harusnya kho kan. Kho itu KH. Jadi cukup di sininya Rahman, K. Dalam kurung tahun, judul artikel apa, kalau judul buku apa. Ini ada contoh di bagian bawahnya. Nah, formatnya seperti ini. Karena yang digunakan referensinya hanya buku dan artikel jurnal, maka hanya 2 ini yang digunakan. Tapi kalau Anda menambahkan, boleh di luar dari 10 itu ditambah misalkan ada referensi dari web. Tapi webnya web terpercaya ya. Tidak boleh Wikipedia. Maka nanti bisa ditambahkan bagian di bawahnya itu ada pengutipan dari website. Tapi itu tambahannya. Jadi yang 10 itu 3 dari buku, 7 dari artikel jurnal. Nah, baru yang ke-11 itu boleh kemudian yang berasal dari web itu. Kalau ada tambahan, maka bisa ditambahkan. Oke, ini untuk artikel jurnalnya ya. Bagaimana cara pencarian tadi artikel jurnalnya? Maka mencari artikel jurnalnya itu di sini sumber referensinya. Pertama, Anda bisa menggunakan jurnal tabligh, jurnal yang punya jurusan dakwah ya. Yang ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan jurnal Komunikatus. Ini alamatnya, ini tampilan depannya. Ini jurnal sudah Sinta 2. Sinta 2 itu level jurnal terakreditasi level nasional. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mencari jurnal-jurnal yang ada di Kementerian Agama. Tinggal masukkan di sininya teorinya. Kalau ada di sini berarti bisa digunakan. Misalkan akomodasi. Ya, nanti kita coba latihannya ya. Tapi untuk ini Bapak jelaskan dulu. Ini Moraref namanya, punya Kementerian Agama. Maka tinggal cari di sini, nanti ketemu seperti ini. Misalkan di sini komunikasi intrapersonal. Sini kan ada download PDF, tinggal di-download saja. Dan berikutnya ke bawahnya juga sama. Lalu yang berikutnya ada Garuda. Nah, kalau Garuda, maka tampilannya begini.
Ini Garuda, Kemdikbud. Ini semua jurnal yang ada di Indonesia. Bisa dicari di sini. Ketika memasukkan kata kunci, maka nanti akan muncul begini. Ada berapa dokumen yang sesuai dengan judul di atas. Setelah itu, bisa membuka langsung download originalnya. Atau kalau ingin membuka yang aslinya, bisa original source. Di sini ada. Ini full PDF berarti artikel tersebut bisa di-download secara lengkap full PDF-nya. Nah, kalau ini kemudian sudah didapatkan ya berarti tinggal kutip di situ. Oke, yang perlu diperhatikan dalam kutipan pertama, kalau yang berasal dari buku, maka kutipannya harus kutipan dengan parafrasa. Sedangkan kalau yang berasal dari artikel jurnal, maka yang dikutipnya itu hasil penelitiannya. Jangan mengutip sumbernya ya. Jangan mengutip kutipannya. Jadi dia menyebutkan begini tapi hasil kutipan. Nah, itu salah. Kalau ada penjelasannya, maka bisa dikutip. Nah, yang lebih bagusnya lagi kalau temuannya, misalkan satu artikel tentang teori tadi akomodasi komunikasi, maka tinggal cari di situ. Oke, sumber yang lainnya yang bisa Anda manfaatkan itu ada doaj.org. Oke, kita coba masukkan ke sini. Nah, kenapa nggak kebuka ini? Oh, ininya kelewat. Nah, seperti apa tampilannya doaj.org ini? Nah, contoh misalnya ini. Jadi doaj.org ini tampilan awalnya begini. Oke, kita ke bawahkan dulu. Nah, tampilannya begini ya. Nah, sedangkan kalau nanti mau mencari, itu klik yang artikel. Di sini kan ada jurnal, ada artikel. Klik yang artikel, lalu masukkan kata kuncinya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, nanti yang akan keluar tulisan artikel bahasa Indonesia. Akomodasi komunikasi. Misal, akomodasi komunikasi. Nah, ternyata ditemukan akomodasi komunikasi itu ketemu ada 17 artikel. Nah, begini. Nanti tinggal di situ ada, karena ini DOAJ, Directory Open Access, maka tinggal masuk saja, lalu kemudian bisa langsung download. Ya, tinggal misalkan di sini read online, nanti akan masuk ke nah, contoh misalkan ini. Nah, tinggal download PDF-nya. Karena DOAJ itu termasuk jurnal yang open access, bisa dibuka secara gratis. Oke. Sumber yang lainnya yang bisa dimanfaatkan itu Crossref. Crossref itu semua artikel jurnal yang ada di dunia pasti ada di Crossref karena menggunakan Digital Object Identifier ataupun ada nomor identifikasi kalau di manusia itu ada nomor KTP lah begitu ya. Tampilannya seperti apa? Oke, tampilannya begini. Misalkan kita mencari teori uses and gratification.
Oke, tampilannya begini. Nah, tinggal masukkan di kata kuncinya, uses and gratification. Setelah itu di enter. Nah, nanti akan langsung masuk. Nah, karena ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maka kita mendapatkan 58.000 hasil teori uses and gratification ini. Kalau kemudian kesulitan, nah, di sini kan bisa diklik dulu ya. Ini, wah, sangat banyak. Oke, dispesifikan tahunnya. Oke, contoh misalkan ini. Ketika ditemukan, nah, seperti ini. Tinggal klik saja linknya. Oh, keadaan ya. Oke. Ya, tinggal diklik saja linknya, lalu setelah itu nanti akan langsung muncul. Contoh misal ada jurnal ini tahun 2021. Uses and gratification on virtual forecast behavior on mobile game item. Oh, berarti penelitiannya tentang jurnal tentang penggunaan uses and gratification dalam game. Nah, kita bisa menyebutkan nanti di dalam teorinya itu bahwa teori ini pernah diteliti oleh siapa berkaitan tentang game. Nah, terus begitu. Oke, ini contohnya. Nah, ini ya. Nanti tinggal klik saja PDF-nya. Kalau tidak ada PDF-nya, Anda bisa mencari dengan menggunakan kayak di sini. Cara download artikel bahasa Inggris berbayar. Masukkan DOI atau judul di apa namanya itu? Ini. Apa tidak akan menyebutkan? Masih ada atau tidak? Oh, ini masih ada ya. Di sini. Nah, ini alamat linknya. Kalau misalkan Anda ketemu satu artikel dan artikelnya itu berbayar, maka klik nomor DOI-nya ini, lalu masukkan di kotak ini. Nah, di sini. Enter your reference, klik open, maka akan secara otomatis langsung terbuka. Bagaimana kalau mau menerjemahkan, bahkan itu bahasa Inggris? Nah, nanti tinggal baca saja. Ada cara melakukan perubahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara otomatis.
Nanti Bapak sharekan juga linknya lah ya. Oke, sampai sini berarti sumber kutipan yang tadi diminta itu sudah mulai bisa lengkap. Anda bisa mencari sumber yang berbahasa Indonesia ataupun juga sumber berbahasa Inggris. Sebagai pelengkap saja bahwa teori ini sudah banyak yang menggunakan dan digunakannya untuk apa? Misalkan tadi komunikasi eh, Pak, akomodasi komunikasi. Oh, ternyata dipakai di kelas di dalam penggunaan bahasa. Nah, nanti telusuri yang sudah ada itu apa saja. Dengan cara begitu nanti akan ketahuan seperti apa sih penerapannya. Nah, jadi tinggal membandingkan saja antara yang Anda baca di dalam buku ensiklopedia komunikasi yang tadi dengan artikel-artikel yang sudah membahas teori tersebut. Lalu bandingkan. Nah, dengan cara begitu nanti cara penulisannya, nah itu akan sangat sederhana. Akan dibuat menjadi lengkap gitu. Itu bagian yang makalahnya ya. Jadi makalahnya gunakan format yang ini. Nanti Bapak bagikan format ini. Jadi tinggal ikuti saja sistematikanya. Di bagian awal abstrak itu dengan bagian apa? Identitas itu cukup satu halaman. Kemudian pendahuluan cukup mungkin satu halaman ya. Dan nanti baru tentang landasan teorinya, teori yang sesuai dengan yang dibagikan itu kemudian dibuatkan ya bisa sesuaikan saja dengan halaman yang Anda butuhkan. Jadi paling tidak artikel yang Anda buat itu sekitar kalau yang tadi sudah 2 halaman ditambah daftar pustaka dan penutup itu salah satu halaman sudah 3. Maka paling tidak sekitar berapa ya? Kalau mungkin 10 itu jadi 7 halamanan. Oke, tinggal yang terakhir. Yang terakhir ini seperti tadi disebutkan, selain artikel ataupun oke, selain artikel yang sudah disiapkan ini, maka yang terakhir harus disiapkan itu file presentasinya. Yo. Oke, ini slide zoom-nya ya kurang bagus. Oke, jadi untuk presentasi, oke ini yang harus disiapkan. Pertama presentasinya itu kan ada 6 kelompok ya. Nah, maka tiap kelompoknya itu presentasinya kelompok pertama nanti mungkin menggunakan OBS seperti yang sekarang. Nah, kelompok yang lainnya itu direkamkan saja ya untuk presentasinya. Kemudian yang kedua, slide-nya itu poin-poin saja. Jadi jangan memindahkan dari yang ada di artikel. Kemudian waktu presentasi maksimal kayak lah tiap orang
Oke, penjelasannya sedikit lagi nih. Untuk presentasi, maka gunakan OBS, terutama untuk kelompok 2 dan berikutnya ya. Yang kelompok 1 minggu depan, nanti tetap presentasinya dengan tampil seperti biasa di sini. Tapi yang berikutnya itu harus menggunakan rekaman. Jadi direkamkan sehingga tinggal menyetel saja penjelasannya. Setelah itu, slide-nya itu poin-poin saja waktu presentasinya. Tiap orang itu maksimal tidak lebih dari 8 menit. Kemudian ada pembagian moderator, kemudian bagian presenter aja ya. Nah, moderator juga ikut presentasi. Nah, contoh misalkan ketika menggunakan presentasi itu menggunakan chat seperti ini ya, chat art. Jadi tidak eh, paragraf, tapi chat art seperti ini. Oke, itu saja. Ini banyak gangguannya menggunakan Zoom di kampus ini ya. Kita cukupkan saja itu penjelasan untuk diskusi kelompok. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Nanti kalau ada kekurangan bisa diskusikan di grup kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.